Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ananda solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Ananda solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa memiliki banyak keutamaan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam keutamaan puasa. Namun, selain keutamaan puasa, ada hal-hal yang membuat puasa kita menjadi tidak berpahala. Jangankan mendapatkan keutamaan, bahkan pahala pun tidak akan dapat jikalau kita melaksanakan hal-hal tersebut. Ananda solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan tentang hal-hal yang membuat puasa kita tidak berpahala. Ananda solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, tidak ikhlas. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, menegaskan bahwa banyaknya orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, tapi sia-sia, hanya mendapatkan rasa lapar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbi sha'imi laisa lahu siyamihi ilal ju'i, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah orang yang tidak ikhlas melaksanakan puasa dan tidak mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ikhlas. Demikian juga puasa. Termasuk keutamaannya akan diraih jikalau didasari oleh iman dan mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, jikalau kita melaksanakan puasa didasari dengan iman, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ananda solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, yakni berkata keji. Orang yang berkata keji alias rafas, yang secara mudahnya yaitu berkata buruk, yakni puasanya juga tidak akan berpahala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal, wa inimru'u qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im." Yang artinya, puasa adalah perisai,
Maka barang siapa sedang puasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajak bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Jadi, jika ada seseorang yang mengajak kita bertengkar atau mencela kita, cukup menjawab, inni shaim, aku sedang berpuasa. Anda ada solih solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, yakni mengumpat dan marah. Sebagaimana hadis di atas sudah dijelaskan, mengumpat juga bisa membuat puasa kita tidak berpahala. Jangankan tidak berpahala, bisa menjadikan puasa kita sia-sia. Demikian juga marah, karena marah dan mengumpat salah satu hal yang membuat kita menjadi puasa tidak berpahala. Anda soleh soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat, yakni gibah. Gibah alias membicarakan keburukan orang lain. Itu sama seperti kita mencela. Karena gibah di sini sama seperti kita mencela, mengumpat atau mengunjing. Karena ketiga hal tersebut termasuk penyakit lisan. Bahkan gibah diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini sudah dijelaskan bahwasannya gibah itu akan membuat pahala kita berkurang, bahkan bisa menjadi tidak mendapatkan pahala. Anda soleh solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir, yakni berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai satu hal yang menjadikan puasa kita tidak berpahala. Jangankan tidak berpahala, Allah SWT tidak membutuhkan orang yang puasa namun dia berdusta. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amali bihi falaysa lillahi hajjatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Anda solih solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hal-hal yang membuat puasa kita tidak berpahala. Mudah-mudahan kita terjauhi dari hal-hal yang membuat puasa kita tidak berpahala, bahkan menjadi puasa kita sia-sia. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.